Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari kelas A program Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin bercerita sedikit mengenai makalah saya yang berjudul Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam pada Masa Kolonial Jepang. Langsung saja, pada tahun 1942, Indonesia memasuki babak baru di bawah pendudukan Jepang setelah Belanda menyerah tanpa syarat. Dengan slogan yaitu Asia untuk Asia. Jepang mengeklaim diri sebagai pembebasan Asia dari cengkraman Barat. Namun, kenyataan di balik janji itu segera terbongkar. Jepang membawa misi yaitu Nipponisasi, sebuah upaya untuk mengubah budaya Indonesia menjadi bagian dari Imperium Jepang. Selanjutnya, dalam dunia pendidikan, kebijakan Jepang itu sangat berbeda dari Belanda. Jika Belanda itu fokusnya pada kristenisasi, kalau Jepang itu menargetkan budaya Barat yang dianggap sebagai ancaman. Mereka melarang penggunaan bahasa Inggris, Belanda, dan Arab. Sebagai gantinya, hanya bahasa Indonesia dan Jepang yang diizinkan, termasuk dalam pendidikan agama Islam. Nah, setiap pagi, para siswa itu juga diwajibkan untuk membungkukkan badannya ke arah matahari terbit sebagai penghormatan kepada Kaisar Jepang. Tradisi ini dikenal sebagai Saikerai. Namun, bagi umat Islam, tindakan ini itu dianggap syirik karena menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pemicu gelombang penolakan di berbagai wilayah, terutama dari kalangan ulama. Jepang menyadari kekuatan umat Islam di Indonesia tidak seperti Belanda yang sering menindas. Jepang mencoba mendekati dengan cara yang lebih halus. Mereka membentuk organisasi-organisasi Islam seperti Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau yang dikenal dengan Majelis Masyumi. Untuk menarik dukungan ulama, pesantren-pesantren juga mendapatkan perhatian yang lebih dan para kiai diundang ke pertemuan-pertemuan resmi yang diorganisasi oleh pemerintah Jepang. Namun, tidak semua ulama itu menerima kebijakan ini, terutama yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa dari Singaparna, Jawa Barat. Mereka menjadi salah satu tokoh yang menentang keras kebijakan Jepang. Ia menolak tradisi Seikerai dan mengutuk tindakan Jepang yang memaksa rakyat melakukan kerja paksa. Penolakannya berujung pada pemberontakan besar yang membuatnya ditangkap dan dihukum mati. Selanjutnya, untuk di wilayah Aceh, perlawanan juga terjadi. Tengku Abdul Jalil, yaitu seorang guru ngaji di Kot Plieng, memimpin rakyat melawan Jepang. Dengan persenjataan yang sederhana, mereka berhasil memukul mundur pasukan Jepang beberapa kali. Namun, pada akhirnya Tengku Abdul Jalil pun gugur saat memimpin sholat subuh, menjadi simbol perjuangan umat Islam melawan penjajahan. Nah, sementara itu Jepang merombak sistem pendidikan di Indonesia.
Seperti sekolah-sekolah Belanda dihapuskan dan digantikan dengan sistem Jepang. Sekolah dasar diseragamkan menjadi 6 tahun dan diskriminasi sosial dalam pendidikan juga dihilangkan. Namun, jumlah sekolah menurun drastis dan banyak guru yang tidak siap menghadapi perubahan yang baru. Kemudian, Madrasah Shora juga diperkenalkan sebagai tambahan pendidikan agama Islam. Program ini memungkinkan anak-anak belajar membaca Al-Quran, memahami akhlak, memperkuat keimanan mereka. Di sisi lain, juga materi pendidikan umum diarahkan untuk mendukung kepentingan perang Jepang, seperti pelatihan fisik, kerja bakti, dan pengenalan budaya Jepang. Selanjutnya, guru-guru diwajibkan juga mengikuti pelatihan militer. Sebelum mengajar, mereka diajarkan tentang ideologi Jepang dan diminta untuk menyebarkannya kepada siswa. Banyak guru yang menolak, tetapi tekanan dari pemerintah membuat mereka tidak punya pilihan. Selain ini, sistem menyebabkan jumlah guru berkurang drastis dan kualitas pendidikannya pun menurun. Jepang juga menggunakan propaganda untuk mendukung kebijakan mereka, seperti di pedesaan. Ada wayang, drama, dan radio yang digunakan untuk menyebarkan ideologi. Kemudian, di kota-kota, media cetak itu menjadi alat utama untuk mempengaruhi masyarakat terpelajar. Namun, propaganda ini tidak sepenuhnya berhasil karena rakyat itu mulai menyadari motif dari Jepang yang sebenarnya. Kebijakan Jepang tidak hanya menyentuh sekolah-sekolah umum, tapi juga pesantren dan lembaga keagamaan. Mereka memberikan bantuan kepada pesantren besar dan mendirikan sekolah tinggi Islam di Jakarta. Namun, tujuan sebenarnya Jepang mendirikan sekolah tersebut itu untuk menjadikan pendidikan Islam itu sebagai alat kontrol politik. Indoktrinasi menjadi salah satu strategi utama Jepang. Para ulama diundang ke pelatihan-pelatihan intensif di mana mereka dikarantina selama 30 hari dan diajarkan ideologi Jepang. Jepang berharap para ulama ini akan menjadi agen perubahan di masyarakat. Namun, banyak juga ulama yang menolak mentah-mentah dan justru mengobarkan semangat perlawanan. Selain itu, Jepang juga memperkenalkan barisan yang disebut dengan Barisan Hizbullah, sebuah organisasi militer untuk pemuda Islam. Para santri itu dilatih militer untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Namun, keberadaan organisasi ini justru menjadi tempat bagi pemuda Islam untuk belajar strategi perlawanan. Kebijakan pendidikan Jepang meninggalkan jejak yang kompleks. Di satu sisi, mereka berhasil mengintegrasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi dalam pendidikan. Namun, di sisi lain, mereka tuh gagal memenangkan hati rakyat Indonesia. Kebijakan mereka lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada manfaatnya. Meskipun begitu, warisan pendidikan Islam pada masa Jepang itu tidak sepenuhnya buruk. Pesantren tetap bertahan sebagai pusat pendidikan, bahkan di bawah tekanan politik. Umat Islam berhasil mempertahankan identitas mereka dan semangat perjuangan itu semakin menguat. Nah, perlawanan umat Islam terhadap Jepang itu menjadi bagian penting dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Dengan keberanian dan pengorbanan, mereka menunjukkan bahwa penjajahan itu tidak akan pernah bisa membungkam semangat rakyat yang berjuang untuk kebebasan. Nah, dari uh, materi analisis kebijakan pendidikan agama Islam di masa kolonial Jepang, jadi kisah ini tuh tidak hanya mengajarkan tentang tekanan dan penindasan,
tapi juga tentang keteguhan iman dan perjuangannya dari pesantren hingga medan perang. Umat Islam berperan besar dalam membangun fondasi kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya. Semoga dari cerita yang saya paparkan ini, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian yang mendengar dan menonton channel YouTube saya. Terima kasih. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.